Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi. Pada hari ini kita membahas kitab Aqidah Tauhid yang dikarang oleh seorang ulama Ma'ali Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Pada pelajaran kali ini kita akan sampai pada pelajaran wal inhirafu an aqidati sahihah lahu asbabu tajibu ma'rifatiha, yaitu penyimpangan dari akidah yang benar memiliki sebab-sebab yang wajib seorang itu harus mengetahuinya. Poin yang pertama itu adalah sebab terjadinya penyimpangan dalam akidah al-jahlu bil aqidati sahihah, yaitu kebodohan dalam memahami masalah akidah. Penyebabnya adalah berpalingnya dari belajar tentang masalah akidah dan mengajarkan masalah akidah, atau sedikit memperhatikan atau perhatian terhadap mempelajari akidah hingga seseorang itu berkembang namun dia tidak mengetahui tentang masalah akidah, atau dia tidak mengetahui dan dia tidak mengetahui apa yang menjadi perselisihan dalam akidah dan membantah akidah tersebut, maka dia meyakini yang hak itu adalah batil dan batil itu adalah hak, sebagaimana perkataan Umar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan innama tunqadu uril islami urwatan idza nasya'a fil islami man lam ya'riful jahiliyah, bahwasanya marwah Islam itu akan roboh atau runtuh di salah satu lingkaran-lingkaran apabila telah berkembang penyimpangan dalam Islam dan seseorang itu tidak mengetahui perkara jahiliyah. Para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua adalah ta'assubu lima alaihil aba'u wal ajdad. Bahwasanya terjadi penyimpangan dari akidah yang benar, ta'assubnya seorang itu terhadap orang tua atau leluhurnya. Kemudian wa tamassaku bihi wa in kana batilan. Lalu dia berpegang teguh terhadap tentang perkara yang batil. Wa taraka ma khalafahu wa in kana haqqan. Lalu dia meninggalkan sesuatu yang menjadi perselisihan, padahal yang perselisihan itu adalah perkara kebenaran. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila lahum attabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, mereka mengatakan, tidak, kami hanya mengikuti apa yang ada pada kami dan apa yang ada pada leluhur kami. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa sering terjadi di antara kaum muslimin, akidah mereka itu bercampur. Saya mendapatkan beberapa pengalaman ketika berkunjung ke beberapa daerah tentang masalah puasa misalkan. Itu ada sebagian kaum muslimin, mereka berpuasa hanya 3 hari. Ya. Kalau kita sampaikan, puasa Rasulullah itu harus 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Mereka mendengarkan, tapi mereka tidak mau taat. Mereka lebih berpegang teguh dengan pemahaman leluhurnya. Bahkan sebagian daerah juga, saya melihat di bulan Ramadan itu kalau setelah Ramadan terakhir, itu mereka berbukanya bukan pada waktu maghrib, bahkan pada waktu sholat duhur. Kalau saya tanya, kenapa tidak berbuka puasa pada sholat maghrib, ya, pada mendekati maghrib, matahari terbenam? Mereka mengatakan, tidak, ini yang diajarkan oleh orang tua-tua kami. Padahal Rasulullah menganjurkan puasa 1 bulan penuh sesuai dengan syariat yang dibawa. Benarlah kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa idza qila lahum attabi'u ma anzalallahu
qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Dan dikatakan kepada mereka, ikutilah apa saja yang Allah turunkan berupa syariat, maka mereka mengatakan tidak. Kami hanya mengikuti apa yang ada pada kami dan oleh leluhur kami. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ataukah ya, bapak-bapak mereka, orang tua mereka tidak memiliki akal sama sekali dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah ketiga yaitu adalah at-taqliqul a'ma bi akhdhi aqwalin nas fil aqidati min ghairi ma'rifati daliliha. Bertaklik buta dengan mengambil perkataan manusia dalam perkara akidah, ya tanpa mengetahui dalilnya, tanpa mengetahui kebenaran, tanpa mengetahui puncak kebenaran hadisnya atau kebenaran dalilnya. Sebagaimana yang terjadi di antara sebuah kelompok yang menyelisihi, di antaranya adalah kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, wa Asy'ariyah, wa Sufiyah dan selain daripada mereka, di mana saja mereka bertaklid ya kepada orang-orang yang sebelumnya, di antara mereka adalah pemimpin-pemimpin atau imam-imam yang sesat, dan mereka telah sesat dan mereka telah menyimpang dari akidah yang benar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat terjadi penyimpangan bagi seorang muslim adalah al-ghulu fil awliya'i was-salihin. Kaum muslimin sangat berlebihan terhadap para wali dan juga orang-orang yang saleh. Wa rafa'ahum fawqa manzilatihim. Bahkan kaum muslimin memuji-muji para wali atau orang saleh ini di atas kedudukan mereka. Di mana saja diberi keyakinan kepada mereka ma la yaqdiru alaihi, yang tidak ada kuasa atasnya, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membawa manfaat, yang menolak mara bahaya, dan mereka menjadikan orang-orang yang saleh atau para wali ini sebagai perantara antara Allah dengan antara makhluknya untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan mereka, dan agar doa-doa mereka itu dikabulkan, hingga sebagian mereka itu mentakwilkan terhadap perkara-perkara tersebut supaya sampai mereka beribadah kepada para wali dan orang soleh selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka bertakarrub sampai ke makam-makam mereka dengan cara mereka menyembelih sembelihan hewan dan bernazar, berdoa, kemudian istighatsah dan wa talabul madad, ya, meminta pertolongan, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam terhadap hak-hak orang-orang soleh di kala itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutip dalam surat Nuh ayat 23, Allah mengatakan kutipan dari orang-orang yang menyembah berhala pada waktu itu, la tadzuranna alihatukum wa la tadzuranna waddan wa la su'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasran. Dan janganlah sekali-kali engkau meninggalkan tuhan-tuhan kalian, dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan Waddan, wala Su'an, wala Yaghutsa, wala Ya'uqa, wa Nasran. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang didapatkan pula terhadap orang-orang yang penyembah kubur hari ini, yang pada kebanyakan ya yang berasal dari daerah-daerah tertentu. Poin yang kelima yaitu al-ghaflatu min tadabburi ayatillahil kauniyah wa ayatillahil qur'aniyah. Kelalaian seorang muslim itu dari kelalaian seorang muslim yaitu tidak pernah mentadabbur ayat Allah yang menjelaskan tentang alam, kemudian juga kelalaian dari mentadabburi ayat Allah berupa qur'aniyah, dan dia berupaya dengan memberikan kemajuan-kemajuan materi. Seseorang itu tergelincir ke dalam akidah sesat karena berupaya memberikan terhadap kemajuan-kemajuan materi saja. Bahkan mereka meyakini bahwa kemajuan-kemajuan materi itu adalah kemampuan manusia saja. Lalu mereka menjadikan niat mereka itu hanya kepada manusia dan cinta kepada materi,
sampai mereka berjuang menciptakan materi tersebut hanya kepada manusia. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran, perkataan Qarun dalam surah Al-Qasas ya. Al-Qasas ayat 78, Qarun mengatakan, perkataan Qarun yang Allah abadikan dalam Quran, qala innama utituhu ala ilmi indi. Qarun mengatakan, hanya saja aku telah diberikan atas ilmu yang ada padaku. Wa kama yaqulu insan, sebagaimana manusia pula mengatakan hadzali, ini semua ini adalah milikku. Dalam surah Az-Zumar ayat 49, Allah juga mengatakan perkataan yang sama, innama utituhu ala ilmin. Hanya saja aku telah diberikan harta ini atas ilmuku. Ini adalah perkataan yang sangat takabur, yang seakan-akan itu apa yang dilakukan itu hanya kemampuannya. Tidak pernah mencampuri bahwa apa yang dilakukan ini campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh mengatakan walam yatafakkaru wa yanzuru fi azmatin man aujada hadhil kainat. Begitu pula manusia tidak pernah berpikir dan memandang tentang kebesaran seseorang itu yang menjadikan alam ini dan menitipkan alam-alam ini dengan pengkhususan yang terpesona dan menjadikan manusia dan memberikan manusia itu terhadap kemampuan untuk mengeluarkan terhadap pengkhususan dan mendapatkan manfaat pada alam tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah As-Saffat ayat 96, Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 185, Allah mengatakan awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqallahu minasyai'in. Tidakkah mereka memandang terhadap kerajaan langit dan bumi dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Begitu pula di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim ayat 32 sampai dengan 34, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah juga menurunkan dari langit itu berupa air. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari air tersebut berupa buah-buahan sebagai rezeki bagi manusia. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menundukkan kepada kalian itu bahtera-bahtera atau kapal-kapal agar supaya kapal itu bisa berlayar di atas air dengan perintahnya. Wa sakhkhara lakumul anhar. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menundukkan kepada kalian itu berupa sungai. Begitu pula wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibaini. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menundukkan kepada kalian matahari, bulan keduanya sebagai sandaran. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menundukkan kepada kalian itu malam dan siang hari. Wa takum min kulli ma sa'altumuhu. Dan Allah mendatangkan kepada kalian di antaranya adalah setiap kali segala sesuatu yang kalian memintanya. Wa in ta'udduhu ni'matallahi la tahsuha. Dan jika kalian menghitung terhadap nikmat Allah, maka tentulah kalian tidak mampu menghitungnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam itu adalah sebab seorang itu tergelincir dari penyimpangan akidah yang benar, asbaha al-baitu fil ghalib khaliyan minat tawjihis salim. Itu adalah rumah seorang muslim itu pada umumnya kosong dari tawjihis salim atau kosong dari nasihat-nasihat tentang Islam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dan Bukhari, kullu mauludin yuladu ala fitrah.
bahwasanya setiap yang dilahirkan, anak yang dilahirkan itu dalam kondisi fitrah, fa abawahu yuhawidanihi, maka bapaknya lah, kedua orang tuanya menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, ayunasranihi ayumajisanihi, maka menjadikan dia sebagai seorang Majusi. Maka disinilah peran kedua orang tua itu memiliki peran yang besar terhadap meluruskan arahan terhadap anak-anak kaum muslimin dan muslimat. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketujuh itu adalah penyebab seorang tergelincir pada akidah yang benar adalah ihjamu wasaili ta'alimil wal i'lami fil ghalibil alam al-islami, yaitu kemunduran terhadap sarana-sarana mengajar dan pengetahuan di dunia Islam untuk menunaikan pentingnya atau untuk melaksanakan pentingnya terhadap mengajar dan pengetahuan tersebut. Bahkan ada metode-metode pembelajaran yang pada umumnya tidak mendekatkan dari sisi agama sebagai perhatian yang besar, atau tidak memberikan perhatian agama pada dasarnya, dan menjadikan sarana pengetahuan itu terhadap perorangan atau yang didengarkan atau yang dibaca, yang pada umumnya itu menjadikan sebagai alat pengrusak dan penyimpangan, dan sarana-sarana tersebut bertujuan menjadikan sebagai materi-materi dan materialistis dan juga berfoya-foya. Dan sarana-sarana itu memberikan perhatian dengan sesuatu yang dapat meluruskan akhlak dan menanamkan akidah yang benar, dan tidak dapat menentang terhadap kecenderungan terhadap penyimpangan tersebut. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga seseorang atau sebuah bangsa yang tidak memiliki persenjataan atau pengetahuan dalam membentengi masalah akidah, hingga mereka berkembang di hadapan para pasukan kekufuran yang kedua tangannya tidak ada terhadap suatu bangsa yang memiliki persenjataan atau memiliki benteng untuk mencegah atau melawan terhadap orang-orang yang akidahnya menyimpang dari jalan Islam. Para pemirsa atau para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja pelajaran kita pada pembahasan kali ini. Semoga kita bisa bertemu pada kesempatan berikutnya untuk melanjutkan pelajaran akidah atau tauhid. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.